lagi dalam pertemuan kuliah kita di mata kuliah pendidikan prasekolah pada anak usia dini. Nantinya kita akan bahas ya judul yaitu keterampilan mendongeng dan menyanyi bagi anak usia dini. Ya. Namun sebelum kita memulai perkuliahan kita, marilah kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada sebuah pertanyaan yang memang perlu kita pahami dan perlu dijawab. Nah, pertanyaannya begini: mengapa mendongeng itu dan menyanyi itu sangat penting untuk anak usia dini? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Ini menjawab Pak. Menurut saya mendongeng itu dapat menumbuhkan imajinasi anak. Jadi kalau menyanyi tadi dapat menumbuhkan kreativitas anak. Oke, tepuk tangan untuk. Kira-kira tanggapan yang lain ada yang bisa memberikan? Iya, silakan. Ini saya ingin memberi tambahan sedikit. Menurut saya kenapa mendongeng dan menyanyi itu penting, karena itu bisa membantu anak belajar sambil bermain dan melatih bahasa, emosi, dan menanamkan nilai-nilai baik dengan cara yang menyenangkan. Oh, kita putar untuk kita. Nah, mengapa kegiatan keterampilan mendongeng dan menyanyi itu sangat penting bagi anak usia dini? Yang pertama, sebagai perkembangan yang cepat, perkembangan emosinya, perkembangan kognitifnya, kemudian emosionalnya, motoriknya itu lebih cepat. Yang kedua, sebagai bentuk ekspresi. Jadi ketika dalam pembelajaran itu, ketika belajar dengan menyanyi, karena itu bagian dari caranya, itu mengekspresikan guru kepada anak usia dini itu, jadi lebih menyenangkan. Ya, ini coba bayangkan anak usia dini itu, kalau misalnya pengajaran belajar itu ya lebih monoton, ceramah aja, maka bosan dan terasa kaku. Kemudian menjadi peningkatan imajinasi dan komunikasi itu lebih efektif. Ya. Oke, jadi capaian pembelajaran kita pada hari ini ya, mahasiswa itu harus ya mampu menyampaikan cerita dongeng dan mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan moderasi agama. Kemudian mahasiswa juga harus mampu menyanyikan lagu-lagu Islami. Saya berharap nanti kalian sudah mempersiapkan ya. Saya akan lihat di mana yang terbaik dari semua yang terbaik. Kemudian terakhir, capaian pembelajaran kita ini adalah mahasiswa harus mampu menerapkan keterampilan menyanyi dan keterampilan mendongeng bagi anak usia dini. Nah, Bapak akan mengasih ya contoh dari keterampilan menyanyi. Nah, itu ya contohnya ya, sebelum nanti kita bentuk sebuah kelompok. Nah, selanjutnya mahasiswa sekalian, saya akan juga mengantarkan apa sih keterampilan mendongeng itu ya. Jadi bagi anak-anak, keterampilan mendongeng itu untuk melatih dirinya ya, untuk melatih dirinya mendapatkan kosakata dan berbahasa dengan baik. Ya, karena dengan mendengar cerita secara otomatis juga dia akan menambahkan kosakata yang belum dia ketahui. Kemudian dengan daya ingatnya, dengan anak usia dini itu dapat mendapatkan cerita dongeng yang cukup banyak, apakah cerita Islami atau judul-judul yang lain, maka meningkatkan daya ingat anak usia dini itu sendiri. Dan mahasiswa sekalian, saya di sini mau bentuk dua kelompok ya, membuat dua kelompok dan lembar kerja ya. Di sini ini kelompok 1 ya, dan ini kelompok 2. Kelompok 1 kita kasih apa namanya tadi? Awal. Kelompok 2 apa namanya? Nah, ini ada dikerjakan. Di sini ada lembar kerjanya ya. Silakan bentuk kelompoknya dulu. Dibentuk kelompoknya dulu ya. Ini ke kelompoknya, silakan ada lembar kerjanya di sini, diskusikan
kalian akan presentasi dengan waktu yang telah ditentukan di lembar kerja. Oke, langsung saja dibentuk kelompoknya, ayo. Kemudian ini juga untuk kelompok 2 ya. Ini kelompok 2 ada lembar kerjanya di dalam, silakan didiskusikan, silakan. Baik, alhamdulillah ya, ini sudah saya bentuk 2 kelompok ya, ini kelompok pertama dan ini kelompok 2. Tadi kesepakatan penamaan kelompok pertama adalah Mawar, kelompok kedua tapi agar lebih semangat interaksi kita bawa ice breaking dulu ya. Ini contohnya begini, namanya tepuk semangat ya. Ini tuh juga anak sini. Tepuk semangat. 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 Gitu ya. Oke. Sama-sama ayo 1. Mau berdiri apa mau duduk aja nih? Tepuk semangat. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mengajar manusia ini seperti itu, keterampilan menyanyi ya, seperti buka belajar, membuka belajar. Oke. Nah, berhubung Bapak sudah masing-masing memberikan bahan, silakan dikerjakan, waktunya sudah disegerakan. Ya, silakan. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Waktunya 2 menit lagi karena kita akan mau presentasi masing-masing kelompok ya. Ayo tampilkan yang terbaik. Silakan kelompok 1 tampilkan, letakkan hasil kerjanya, dan kelompok 2 silakan tampilkan ke depan. Oke, dan benar ya, hasil kerja kelompoknya di sebelah di papan tulis dan kelompok 2 di papan tulis sebelah ini. Ya. Kemudian masing-masing kelompok ya, masing-masing kelompok dari hasil kinerjanya, hasil diskusinya, tuangan ide-ide pemikirannya, tolong dipresentasikan ya, karena kalian sudah buat poin-poin yang sudah ada petunjuk-petunjuknya ya. Oke, kita mulakan ya untuk kelompok 1 ya, untuk mempresentasikan. Silakan ke depan, dan begitu juga untuk kelompok 2 ke depan ya. Sudah, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, kelompok Mawar, ingin menjelaskan sedikit materi tentang pengertian keterampilan menyanyi. Jadi pengertiannya itu keterampilan menyanyi adalah kemampuan seseorang dalam mengelola suara untuk dapat menghasilkan nada irama dan ekspresi yang sesuai dengan lagu yang dinyanyikan. Terus mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyanyikan lagu Menghargai Keberagaman. Teman-teman juga ikut nyanyi ya. Ya. 1,
hasil yang bagus sekali dari sudah ada sistem pengertian dan sebagainya, juga begitu keterampilan mendongeng juga sebagainya sudah ada langkah-langkahnya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan komentari kelompok 2 apa saja yang perlu diperbaiki dan penilaian-penilaian lainnya. Saya di sini ingin mengomentari dari kelompok 2, yaitu tentang pengertian dongeng, yaitu kurangnya contoh dongengnya, tidak ada contohnya dari pengertian tersebut. Oke, begitu. Ya, jadi kan tulis ya contoh-contoh dongengnya ya, kisah-kisahnya. Ya, di situ kasih contoh. Karena kalau misalnya anak-anak tuh suka tuh buat yang cerita, tapi buatnya seperti apa, gambar-gambar apa hewan, bunga dan sebagainya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan mungkin nanti kelompok 2 bisa juga memberikan tanggapan untuk kelompok 1. Ya, silakan. Untuk kelompok 1 sudah bagus, cuman lagunya itu kepada anak-anak itu sekali tidak panjang. Oke, kalau bisa ada gerakan-gerakan ya, ini escape gitu ya, jadi orang itu lebih semangat ya kan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin pertemuan kita berakhir, nggak terasa waktu itu berlalu saja, tapi intinya kesimpulan pada pertemuan hari ini untuk keterampilan mendongeng dan keterampilan menyanyi itu sangat penting dan perlu dimiliki oleh guru pendidikan ya, untuk memberikan kebutuhan pada anak usia ini. Demikian pada pertemuan kita tutup dengan lafaz hamdalah. Nah, untuk menguji sejauh mana pengetahuan kalian dari materi perkuliahan kita hari ini mengenai tentang keterampilan menyanyi dan mendongeng, saya sudah menyiapkan soal ya. Nanti tolong dikerjakan ya. Nanti dikerjakan masing-masing ya. Ini dikerjakan. Mungkin itu saja karena itu nanti jadi penilaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.